terobosan-terobosan apa agar masalah ekonomi, melihat ekonomi yang selama ini sudah terjadi di dalam kota, kemudian karena pasar itu dipindahkan sehingga kelihatan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian itu seolah-olah itu habis hilang tenggelam. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Brit, bagaimana menata kota. Ya. Jadi penataan kota ini memang harus direncanakan secara komprehensif, Bapak-Bapak sekalian. Saya dan Pak Rai bahkan sudah berpikir bagaimana kita melakukan ini yang saat ini tidak ada instansi, ya, dinas tata kota dan pertamanan itu kami akan lakukan sendiri. Itu akan lakukan dinas sendiri. Kenapa? Sehingga lebih fokus, ya, lebih fokus, kemudian memiliki anggaran tersendiri. Kalau selama ini masih melekat di dinas perumahan, ya, dengan di balai lingkungan hidup, maka kami berusaha untuk menyiapkan dinas sendiri sehingga lebih fokus untuk menata kota Bejawa. Mengapa? Kalau kota Bejawa ditata dengan baik sehingga menjadi etalase, maka dengan sendirinya lihat ekonominya akan tumbuh. Ya. Bukan saja dari pasar, bukan saja dari pasar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, untuk penataan pasar. Sekarang kita lihat pasar sudah pindah di Bobo, tetapi kenyataannya tidak berjalan maksimal, tidak berjalan sebagaimana pasar yang sebenarnya. Jadi di sana tidak terjadi menukar barang, ya, mobilitas manusia segala macam. Kelihatan ramainya hanya hari Minggu, sedangkan hari-hari biasa sepi-sepi saja. Nah, oleh karena itu persoalan yang terjadi sekarang adalah bagaimana mestinya sudah melalui perencanaan yang matang, melalui pengkajian yang matang, kemudian dilakukan pemindahan itu. Tetapi ini sudah terjadi, Bapak-Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh APRB bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, bagaimana menata pasar baru sehingga semua fasilitas itu bisa dilengkapi. Apakah itu terminal, kemudian jaringan transportasi, kemudian bagaimana dengan luas los yang ada, ruko-ruko yang ada, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang perlu dipersiapkan. Jadi jaringan transportasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, bisa ada langkah-langkah yang dilakukan seperti disarankan oleh BT tadi. Karena saya lihat di beberapa tempat, ya, termasuk di Jayapura, saya pelajari, itu memang ada pasar tradisional yang dibuka mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam. Itu ada. Dan itu memang lokasinya dalam kota. Sedangkan di luar kota seperti Pasar Bogor. Bisa kita lakukan. Dalam menyusun rencana tata kota, termasuk hal-hal yang dibicarakan oleh Pak Fri tadi, tentunya kita membutuhkan perencanaan melalui masukan-masukan, melalui studi akademis, melalui masukan-masukan dari lembaga-lembaga sosial, sehingga perencanaan itu tidak jadi kemudian tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hasilnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi semua harus berawal daripada perencanaan. Kita minta masukan masyarakat, minta masukan Mama Melele, minta masukan LSM, akademisi, kita minta turun supaya kamu teliti persoalan ini. Nah, oleh karena itu ke depan kita tidak asal berpikir malam ini terus besok bangun, tidak. Harus melalui perencanaan yang baik. Jadi tidak mungkin, ya, teman-teman dari DPR, wah kita sepakat di mungkin tempat olahraga, besok kita langsung bangun, baik. Kita harus minta masukan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, pada malam hari ini saya pikir hal yang luar biasa, ya, yang disampaikan oleh Pak Fri tadi, ini merupakan masukan yang sangat-sangat berharga bagi kami, APRB. Dan ini, Bapak-Bapak sekalian tidak usah ragu, Ibu Eti,
Untuk menata Kota Bejara banyak cara. Banyak cara yang bisa kita lakukan, yang semuanya itu bermuara kepada bagaimana menumbuhkan lapangan kerja, bagaimana supaya ekonomi bisa hidup, ekonomi bisa tumbuh di Kota Bejara. Karena malam hari ini kalau kita berbicara tentang bagaimana Kelurahan Bejara, kita tanam ini, tidak tepat. Malam ini kita bicara seperti apa yang disampaikan oleh Pak Frit tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Eri, dan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi saya pikir itu. Nah, kemudian yang terakhir sebelum ditambahkan Pak Rai, mengenai rumah sakit ya, saya pikir saya setuju sekali ya. Jadi mengenai rumah sakit ini, saat ini Pemda Ngada telah menyiapkan lahan di Lapik ya. Ketika kunjungan, ketika saya menerima kunjungan dari Bapak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 yang membidangi kesehatan, dia katakan, Andreas, lahan sudah ada, tapi tolong Andreas pelajari dengan baik, jangan sampai terjadi seperti terminal. Itu pesan beliau. Dan beliau sendiri memberi sinyal ketika Pak Andreas mempelajari tempat itu dengan baik dan cocok dan diterima oleh masyarakat, dan masyarakat siap ke sana, maka saya siap untuk membantu membangun rumah sakit. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan itu, tentunya harus sejalan juga dengan pengembangan kota. Berjalan dengan bagaimana pemukiman kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Rai, dari Batu Jaji. Bukan dari Batu Jaji saja. Kalau kita mau berpikir supaya bagaimana kota ini bisa baik, mulai dari Manulewak, kita harus buka akses dari sana dua jalur. Kota kita yang saat ini kita bisa lihat sendiri bagaimana kantor bupati. Ya, kita bisa lihat sendiri Bapak-Bapak sekalian. Saya ketika masuk di kantor bupati, bukan saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak baik terhadap pemimpin terdahulu, tidak. Tetapi begitu saya masuk, saya lihat sudah waktunya kita harus memikirkan hal itu, karena itu usaha meja kita. Saya masuk, saya terus dari, ya. Begitu masuk, pot bunga ada yang miring kiri, miring kanan. Masuk ada yang putih, ada yang merah. Pemimpin itu harus responsif. Pemimpin harus peka terhadap hal-hal kecil. Ketika hal-hal kecil itu kita peka, maka hal-hal besar itu juga pasti akan menjadi fokus utama kita. Bagaimana kita membuat yang besar, kalau yang kecil saja kita tidak bisa merespon. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, kita butuh pemimpin yang inovatif. Untuk apa? Untuk tadi disampaikan Pak Frit. Kalau pemimpin biasa-biasa saja banyak. Nah, ini tugas kita untuk bagaimana nanti mencari itu. Kita butuh pemimpin yang disiplin, pemimpin yang bersih, sehingga bisa memikirkan betul-betul, bisa melakukan semua pembangunan demi kepentingan masyarakat berdasarkan suara hati. Itu yang penting. Dan sekarang tinggal kita melihat apa motivasinya. Motivasinya bisa kita lihat kok dari rekam jejak selama ini bagaimana, integritasnya seperti apa. Kita bisa ukur pemimpin-pemimpin itu. Kalau kita mau jadikan Kota Bejara ini seperti yang disampaikan oleh Pak Frit. Dan saya sungguh yakin dan percaya, karena saya datang jauh-jauh dari Papua, sama sekali tidak ada dalam pikiran saya bahwa oh saya datang nanti saya punya harta di sana. Tidak. Saya datang hanya benar-benar untuk melihat dan mencoba untuk bagaimana kita lebih cepat, walaupun dengan keterbatasan sumber daya kita. Ya. Saya katakan keterbatasan, kenapa terjadi? Karena pemimpin kita kurang inovatif untuk menggali potensi yang ada di kita secara maksimal. Untuk apa? Peningkatan daya. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita hanya mengharap bantuan dari luar. Kita hanya mengharap bantuan dari pusat.
Sementara kekuatan kita sendiri ada, hanya kita tidak mencari, menggali itu untuk supaya apa? Tidak terlalu berharap dari luar. Ini persoalan ini. Nah, salah satunya itu tadi, bagaimana menata kota, bagaimana menyiapkan pemukiman baru, sehingga orang masuk lihat tertarik, orang datang, dengan sendirinya PAD kita akan naik. Dengan sendirinya akan terbuka lapangan-lapangan kerja lain. Ini yang harus kita lakukan, Bapak sekali. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, saya sekali lagi garis bawah. Jangan salah pilih. APRB dalam survei terakhir, saya mengatakan dalam survei terakhir, survei pertama bulan Desember, kedua bulan April, dan survei terakhir pertanggal 28 Agustus dari Lembaga Indikator Politik Indonesia menempati posisi pertama dengan 33,1%. APRB 33,1%. Urutan kedua saya tidak mau sebutkan pakai apa, tetapi 16,4%. Urutan ketiga 12%. Urutan keempat 10%, dan urutan kelima 5,8%. Nah, hasil survei ini bukan berarti APRB sudah terlena dan kemudian tidak bekerja, tidak. Kami akan tetap bekerja terus. Kami akan tetap melakukan tugas-tugas kami dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa visi dan misi kami akan wujudkan. Visi dan misi kami akan menjawab persoalan-persoalan dasar sebagaimana disampaikan tadi melalui TUKA, TUKU, dan TK. Dan intinya adalah bahwa peningkatan tuzam mula besi benih salah satu terobosan yang akan meningkatkan perekonomian kita melalui sektor pertanian, dan pada akhirnya bisa merangsang dan memacu sektor-sektor lain untuk juga bisa melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi hal yang utama. Contoh tadi di rumah sakit. Pelayanan publik itu sangat penting. Terobosan baru disampaikan oleh pemerintah, benar. Ada beberapa tempat yang coba kami pelajari. Orang sakit tidak perlu